Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Manuskrip Voynich, buku kuno dengan bahasa tak dikenal. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa manuskrip Voynich adalah salah satu buku paling misterius yang pernah ditemukan. Buku ini dianggap sebagai salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah karena berisi tulisan dalam bahasa yang belum pernah berhasil dipecahkan hingga hari ini. Nama Voynich sendiri berasal dari seorang penjual buku antik bernama Wilfrid Voynich yang pertama kali menemukan manuskrip ini pada tahun 1912. Meskipun asal-usulnya jauh lebih tua. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa manuskrip Voynich diperkirakan dibuat pada abad ke-15. Pada zaman Renaissance, sekitar tahun 1404 hingga 1438. Hal ini berdasarkan pada hasil analisis karbon yang dilakukan pada bahan pembuatannya, yaitu perkamen atau kulit binatang. Meskipun sudah lebih dari satu abad sejak penemuannya, banyak yang percaya bahwa manuskrip ini ditulis oleh seseorang yang sangat terisolasi, atau sengaja menyembunyikan informasi dalam bentuk tulisan yang sangat sulit dipahami. Manuskrip ini terdiri dari sekitar 240 halaman yang diisi dengan tulisan tangan dalam bahasa yang tidak dikenali, serta gambar-gambar yang menampilkan berbagai tanaman dan simbol astronomi dan ilustrasi yang aneh dan sulit dipahami. Beberapa halaman bahkan menggambarkan wanita-wanita yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, seperti mandi di kolam atau berinteraksi dengan simbol-simbol yang belum dipahami. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ciri utama yang paling mencolok dari manuskrip Voynich adalah tulisannya, yang hingga kini tidak ada yang dapat membacanya. Bahasa yang digunakan dalam manuskrip ini sama sekali berbeda dari bahasa-bahasa yang dikenal di dunia, baik itu dalam sistem penulisan maupun strukturnya. Lalu para ahli bahasa dan kriptografer telah berusaha keras untuk menguraikan tulisan ini, tetapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi bahasa atau sistem kode yang digunakan. Beberapa teori muncul untuk menjelaskan hal ini, seperti dugaan bahwa ini mungkin merupakan sebuah bahasa yang telah punah, atau bahasa buatan yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Ada juga yang menganggap manuskrip ini sebagai sebuah kode rahasia atau ciper, yang hanya bisa dipahami oleh sekelompok orang tertentu. Meskipun demikian, usaha untuk mengungkapkan kunci dari bahasa ini masih terus berlanjut, dan manuskrip Voynich tetap menjadi objek penelitian intensif. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain tulisan yang misterius, ilustrasi dalam manuskrip ini juga sangat menarik. Beberapa halaman menampilkan gambar tumbuhan yang tidak dikenal, yang menambah kebingungannya. Beberapa ilmuwan dan ahli botani telah berusaha mengidentifikasi tanaman-tanaman ini, namun tidak ada yang berhasil menemukan padanannya dalam dunia flora yang ada. Ini membuat banyak orang berspekulasi bahwa tanaman-tanaman tersebut mungkin merupakan representasi simbolik atau khayalan belaka. Ada juga gambar-gambar astronomi yang menggambarkan konstelasi dan benda langit lainnya, namun tampaknya tidak sesuai dengan peta bintang yang dikenal pada zaman itu. Ini menambah kecurigaan bahwa manuskrip ini berisi pengetahuan yang lebih esoterik atau bahkan alien. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa seiring berjalannya waktu, berbagai teori muncul mengenai tujuan dan asal-usul manuskrip Voynich. Beberapa orang berpendapat bahwa manuskrip ini adalah sebuah karya alkimia,
atau esoterik yang mengandung rahasia mengenai obat-obatan atau filosofi spiritual. Ada juga yang menganggapnya sebagai teks rahasia dari sebuah peradaban yang hilang. Penting untuk dicatat bahwa ada teori yang menyebutkan bahwa manuskrip ini mungkin hanya sebuah karya seni atau literatur yang sengaja diciptakan sebagai teka-teki tanpa makna tertentu. Namun, banyak peneliti yang menolak teori ini karena keunikan dan keteraturan yang tampaknya ada dalam sistem penulisannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak penemuannya, banyak ahli linguistik, matematikawan dan kriptografer yang mencoba memecahkan kode dari manuskrip Voynich. Salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah dengan menggunakan algoritma komputer untuk mencoba menganalisis pola dalam tulisan tersebut. Tetapi sejauh ini belum ada yang menemukan kunci yang memadai untuk membukanya. Lalu pada tahun 1970-an, seorang ahli kriptografi dari Amerika, William Friedman, juga terlibat dalam usaha untuk mengungkapkan kode ini. Tetapi dia pun tidak berhasil. Beberapa pihak juga percaya bahwa manuskrip ini merupakan semacam lelucon yang dirancang untuk menguji kemampuan orang dalam memecahkan kode. Meskipun ini masih menjadi spekulasi belaka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa manuskrip Voynich tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam dunia sejarah dan ilmu pengetahuan. Walaupun telah banyak usaha dilakukan untuk memahami isinya, baik melalui analisis bahasa dan kode maupun ilustrasi, dan buku ini tetap menjadi teka-teki yang memikat dan membingungkan. Misteri manuskrip Voynich mengingatkan kita tentang betapa banyaknya hal yang masih belum kita pahami tentang sejarah dan budaya manusia. Mungkin, suatu saat nanti, dengan kemajuan teknologi dan penelitian lebih lanjut, kunci untuk memecahkan rahasia manuskrip ini akan ditemukan. Namun hingga saat itu tiba, buku ini tetap akan menjadi salah satu simbol dari rasa ingin tahu dan pencarian manusia akan pengetahuan yang lebih dalam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa manuskrip Voynich telah menumbuhkan banyak mitos dan spekulasi sepanjang sejarahnya. Karena sifatnya yang misterius dan sulit dipahami, maka buku ini telah menginspirasi banyak cerita dan teori, mulai dari yang rasional hingga yang fantastis. Berikut adalah beberapa mitos terkenal yang beredar tentang manuskrip Voynich. 1. Manuskrip alien. Salah satu mitos yang paling populer adalah bahwa manuskrip Voynich berasal dari makhluk luar angkasa atau peradaban alien. Gambar-gambar aneh dan tanaman yang tidak dikenal dalam manuskrip ini sering dipandang sebagai bukti bahwa penulisnya mungkin bukan manusia. Beberapa orang percaya bahwa tulisan dalam manuskrip ini adalah bentuk komunikasi dari peradaban luar angkasa yang mencoba menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada umat manusia, meskipun itu tidak dapat dipahami oleh kita. 2. Kitab Rahasia Alkimia. Manuskrip Voynich sering dikaitkan dengan dunia alkimia dan ilmu gaib. Beberapa mitos menyebutkan bahwa buku ini berisi rahasia alkimia yang hilang, seperti cara untuk mengubah logam biasa menjadi emas, atau formula untuk menemukan ramuan kehidupan abadi. Teori ini mendapat dukungan dari simbol-simbol dan gambar-gambar yang muncul di dalam manuskrip, yang sering kali terlihat seperti ilustrasi alkimia atau astrologi. 3. Pesan dari peradaban yang hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa manuskrip Voynich adalah warisan dari peradaban kuno yang telah lama hilang. Beberapa teori menyebutkan bahwa tulisan dalam manuskrip ini adalah bahasa kuno yang digunakan oleh suatu peradaban yang tidak tercatat dalam sejarah, seperti Atlantis atau Lemuria. Dalam pandangan ini, maka manuskrip dianggap sebagai satu-satunya bukti yang tersisa dari pengetahuan tinggi yang dimiliki peradaban ini. 4. Sebuah kode rahasia Templar atau Freemason. Beberapa teori lain mengaitkan manuskrip Voynich dengan kelompok-kelompok rahasia, seperti Knights Templar atau Freemason. Mitos ini berpendapat bahwa buku ini adalah sebuah kode yang disusun oleh kelompok-kelompok tersebut untuk menyimpan pengetahuan yang sangat bernilai, dan hanya dapat diakses oleh anggota tertentu. Dalam konteks ini, isi manuskrip ini dianggap berisi rahasia esoterik, seperti lokasi harta karun, pengetahuan kuno atau pesan yang hanya dimengerti
oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khusus. 5. Buku yang diciptakan oleh seorang jenius gila. Mitos lain menyebutkan bahwa manuskrip ini bukanlah karya asing, melainkan hasil dari kreativitas seorang individu yang sangat jenius namun gila. Ada spekulasi bahwa manuskrip ini ditulis oleh seorang ilmuwan atau pemikir eksentrik pada masa lalu yang ingin menyembunyikan pengetahuannya melalui sebuah bahasa yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dalam versi ini, buku tersebut bisa jadi merupakan eksperimen pribadi atau upaya untuk menguji kemampuan orang lain dalam memecahkan teka-teki yang dibuatnya. 6. Manuskrip yang terhubung dengan sihir. Karena banyaknya simbol-simbol yang tidak dapat dipahami dan gambar-gambar yang tampak mistis, beberapa orang menganggap manuskrip Voynich sebagai buku sihir atau teks kuno yang mengandung kekuatan magis. Ada yang berpendapat bahwa manuskrip ini adalah panduan untuk melakukan ritual-ritual magis atau mengakses dimensi lain. Buku ini bahkan sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan percaya bahwa siapapun yang berhasil mengungkapkan kodenya akan mendapatkan pengetahuan yang bisa mengubah takdir dunia. 7. Teka-teki dari Leonardo da Vinci. Beberapa teori mengatakan bahwa manuskrip Voynich ditulis oleh Leonardo da Vinci, salah satu jenius terbesar dalam sejarah. Dalam mitos ini, dikatakan bahwa Da Vinci menyembunyikan pengetahuan besar tentang seni dan sains dan alam semesta dalam kode yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Beberapa orang percaya bahwa manuskrip ini berisi informasi tentang karya-karya Da Vinci yang hilang, atau teori-teori yang terlalu maju untuk dipahami pada zamannya. 8. Pekerjaan seorang biografi fiktif. Ada juga yang menganggap bahwa manuskrip Voynich hanyalah hasil karya imajinasi seorang penulis fiktif. Menurut mitos ini, manuskrip adalah bagian dari karya sastra yang disengaja untuk menjadi teka-teki yang tak dapat dipecahkan, dengan tujuan untuk menarik perhatian orang banyak. Buku ini dianggap lebih sebagai karya seni daripada teks yang mengandung informasi atau pesan yang dalam. 9. Sebagai perangkat mengendalikan pikiran. Satu mitos yang lebih gelap adalah bahwa manuskrip Voynich mungkin dibuat dengan tujuan untuk memanipulasi pikiran atau mempengaruhi orang yang membacanya. Dalam mitos ini, buku ini berisi suatu bentuk pengkodean psikologis atau metafisik yang dapat digunakan untuk mengontrol atau memprogram pikiran manusia dengan cara yang tidak disadari oleh pembaca. Lalu kesimpulannya adalah, manuskrip Voynich terus memicu berbagai mitos dan spekulasi, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai karya seni atau teks esoterik yang penuh dengan rahasia besar. Sementara yang lain percaya bahwa buku ini mungkin hanya hasil imajinasi liar dari penulis eksentrik. Apapun asal-usulnya, manuskrip Voynich tetap menjadi misteri yang memikat dunia dan terus menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti dan penggemar teka-teki dari seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.